Basyarun, ya meskipun manusia, tapi laisa kal basar, tidak seperti manusia. Ya, lumrahe menungso. Itu kan kalau dijelek-jelekan kan mangkel ya Mas Ana ya. Apalagi dipisui mesti mangkel. Itu lumrahnya menungso. Tapi Rasulullah enggak pernah mangkel. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat untuk belajar menjalankan perintahnya Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini karena mulutan ya, jadi ngajinya sebentar saja saya bacakan. Surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Sanuqri'uka, sungguh seakan, nukri'uka, kami membacakan kepadamu Muhammad, membacakan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Itu namanya Al-Quran. Jadi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah langsung memberi wahyu, tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung dimasukkan ke dalam dada Rasul, baik lafaz ataupun maknanya, namanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu biasanya qala Rasul, setelah itu qala Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kemudian di situ tidak dari Al-Quran, dari hadis. Misalnya saja hadisnya man adali waliyan, siapa yang memuisi waliku. Atau misalnya hadis anak gadoni abdi, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Ini adalah hadis qudsi. Jadi tidak melalui malaikat Jibril, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melalui malaikat Jibril namanya Al-Quran. Makanya Al-Quran itu diturunkan secara apa? Diturunkan secara mutawatir, ya, diturunkan secara mutawatir. Tapi kalau diturunkan oleh Rasulullah tidak lafadznya, hanya maknanya, namanya hadis nabawi, hadis biasa. Sanuqri'uka, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad. Kemudian Rasulullah ini membacakan kepada kaumnya, ya. Membacakan, termasuk di antara membacakan itu ya memahamkan, ya, membacakan itu ya memahamkan, karena orang tidak paham, ya, orang tidak paham maka difahamkan, itu juga membacakan, ya. Misalnya seperti Badan Meteorologi itu kadang-kadang membacakan cuaca, ya, karena kita nggak bisa membaca cuaca maka dibacakan oleh ahlinya, ya, dibacakan oleh ahlinya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu membacakan Al-Quran, firman-Nya Gusti Allah, ya, firman-Nya Zat yang menciptakan kita semuanya. Fala tansah, maka engkau tidak akan lupa. Ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi setelah dibacakan oleh malaikat Jibril ya dari Allah melalui malaikat Jibril, sampai disuruh ngulangi sama malaikat Jibril, ya suruh ngulangi, karir suruh ngulangi, sampai Rasulullah hafal betul. Setelah itu malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika malaikat Jibril mau datang itu kadang suara gemerincingnya lonceng, kadang macam-macam suara lebah, kadang apa. Kemudian malaikat Jibril datang. Kadang berupa manusia ya, yang paling sering itu menyerupai namanya Dihyah, orang yang paling ganteng saat itu dari Syria, namanya Dihyah. Jadi malaikat Jibril mesti menemui Rasulullah SAW. Fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Ini jaminan dari Allah kepada Rasulullah. Meskipun Rasulullah ini hafal Al-Quran, bahkan beliau diturunkan Al-Quran kepadanya, tapi Rasulullah itu senang mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Senang. Bahkan sering sahabat itu disuruh membacakan Al-Quran. Untuk apa? Untuk didengarkan Rasulullah. Pernah sering, ya, bukan hanya pernah ya, sering kalau dibacakan Al-Quran itu Rasulullah nangis. Karena apa? Karena dengan dibacakan itu bisa meresap ke dalam hati. Kadang-kadang seperti itu. Justru malah nikmat itu ketika kita kadang-kadang dibacakan orang lain. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ini makanya kita cara mengamalkan bagaimana ya kita baca Al-Quran. Ya, kita baca Al-Quran sebagaimana Rasulullah membaca Al-Quran. Kemudian kita bacakan kepada orang lain. Kita belajar dakwah ya. Kita belajar dakwah. Kita bacakan kepada orang lain. Ya, baik membaca yang tersurat atau membaca yang tersirat, kandungan dari Al-Quran itu. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Ya beda lagi, kalau dikehendaki oleh Allah ya bisa lupa ya. Kalau dikehendaki oleh Allah bisa lupa. Illa masya Allah, segala sesuatu itu ya masya Allah, atas kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak kecuali itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Jadi illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, dia mengetahui al-jahra yang tampak. Wa ma, dan dia Allah mengetahui ma yakhfa, apa yang tersembunyi. Kita tampakkan ya Allah tahu, kita sembunyikan ya Allah tahu. Kita iman mau kita omongkan ya Allah tahu, tidak kita omongkan ya Allah tahu. Bahkan di dalam sanubari sekalipun loh, Allah tahu semuanya. Rentek-rentek hati kita, perbuatan kita tuh Allah tahu semuanya. Lahirnya juga Allah tahu. Ketika engkau menggerakkan ya wajahmu untuk sholat, kemudian engkau bersujud, itu Allah tahu. Dalam ayat yang lain Allah tahu. Jadi kita keraskan ya Allah tahu, kita sembunyikan ya Allah tahu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cara mengamalkan bagaimana kita belajar muraqabah. Ya, belajar muraqabah atau ihsan. Belajar ihsan. Belajar merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belajar ya. Ya namanya belajar ya enggak terus-menerus ya. Ya kadang-kadang ya banyak lupanya ya. Tapi terus kita belajar. Belajar wakafa billahi syahida. Meskipun agak sulit ya, tapi kita belajar. Cukuplah Allah sebagai saksi saja. Wakafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai penilai ya. Makanya nanti di akhirat akan dibuka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia itu yang tahu hati ya hanya orang-orang khusus ya. Tapi kalau di akhirat semuanya dibuka oleh Allah. Tapi Allah tuh Maha bijaksana. Aib-aib orang tuh meskipun lahir yang tidak diketahui oleh manusia ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Di dalam hati yang lain disebutkan, "Hai hambaku, engkau pernah berbuat maksiat seperti ini?" "Iya ya Allah, aku akui ya Allah." "Ya sudah, sekarang saya tutup aib-aibmu." Loh, Allah saja itu loh, Maha Pengampun, menutup aib hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah, yang berbuat dosa kepada Allah di akhirat nanti. Ya, Allah tuh Maha Sayang. Makanya kita belajar untuk menutup aibnya orang lain. Aib kita tutup, jangan sampai kita keluarkan ya, kita tutup. Aibnya orang lain kita tutup. Jangan diudal-udal, jangan ghibah. Ya, jangan ghibah. Mengomongkan kejelekan orang lain namanya ghibah. Kalau mengomongkan apa yang belum tentu dilakukan orang lain namanya fitnah. Ya, namanya fitnah. Dan fitnah itu asyaddu minal qatl. Ya. Dosanya lebih besar daripada pembunuhan itu, naudzubillah. Ghibah juga seperti itu, kita hindari ghibah.
Ya, kita belajar untuk menutup aib orang lain. Ya, termasuk aib kita tutup. Ya, kita tutup. Ya, lebih baik diam kalau tidak bisa berkata dengan baik. Lebih baik kita diam. Itu lebih baik, lebih selamat. Allah lebih suka itu. Sambil hati kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab Gusti Allah itu enggak ada bedanya loh ya. Disembunyikan ya Allah tahu, tidak disembunyikan ya Allah tahu. Diomongkan ya Allah tahu, tidak diomongkan ya Allah tahu. Ya. Ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ini ya. Ini saja. Ya. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan engkau Muhammad lil yusra, untuk jalan kemudahan. Dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan. Dimudahkan itu apa? Untuk menghafal Al-Qur'an, untuk memahami Al-Qur'an, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya hatinya sudah bersih? Rasulullah hatinya bersih sekali. Bagaimana enggak bersih? Yang dicuci waktu bayi sudah dicuci oleh malaikat ya. Sudah dicuci oleh malaikat. Dikehendaki oleh Allah jadi apa? Jadi kekasihnya. Meskipun basyarun ya, meskipun manusia, tapi laisa kal basar, tidak seperti manusia. Ya. Lumrahe menungso. Itu kan kalau dijelek-jelekan kan mangkel ya Mas Ana ya. Apalagi dipisui mesti mangkel. Itu lumrahnya menungso. Tapi Rasulullah enggak pernah mangkel. Jangankan dicaci maki, diludahi itu Rasulullah enggak marah. Pada saat rukuk, pada saat sujud di Ka'bah, sama namanya Abu Jahal, Abu Lahab itu dikasih kotoran unta sampai rambutnya itu penuh dengan kotoran unta. Marahkah Rasulullah? Tidak. Tidak. Ya, tidak marah sama sekali Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Masya Allah basyarun tapi laisa kal basyar ya. Manusia tapi tidak seperti manusia. Lumrah menungso itu, lumrahnya menungso. Kalau nggak punya uang, nggak punya apa-apa, itu mesti nyari-nyari. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Aisyah ada makanan? Tidak Aisyah, tidak ada ya Rasul. Ya sudah, kalau itu saya tak puasa saja. Itu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, jadi dimudahkan oleh Allah. Fadzakir, maka berilah peringatan. Inna fa'ati dzikra, sungguh peringatan itu bermanfaat. Makanya kita beri peringatan ya. Kita beri peringatan kepada kaum kita. Kita beri peringatan kepada anak kita, kepada istri kita. Beri peringatan. Termasuk ngaji ini dalam rangka memberi peringatan ya. Dalam rangka memberi peringatan. Kalau nggak mau ngaji itu langsung diberikan. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Fadzakir, beri peringatan. Beri peringatan. Sungguh satu orang yang mendengarkan peringatanmu itu lebih bermanfaat. Andai cuma satu orang misalnya ya, hanya beberapa saat saja itu sudah bermanfaat, masih bermanfaat. Oleh karena itu kita belajar untuk ngaji dalam rangka fadzakir inna fa'atil dzikra. Itu saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberi manfaat, diberi rahmat, maunah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Oh ya, sebelum saya akhiri, surat ini paling sering dibaca Rasulullah ya, ketika sholat witir itu Rasulullah mesti baca Al-A'la ini. Kemudian sholat Jumat juga membaca Al-A'la ya. Diusahakan kita semuanya hafal, kemudian dipraktekkan ya, dipraktekkan kalau kita sholat witir baca Al-A'la. Atau misalnya setiap subuh dibaca Al-A'la juga bagus ya. Dan itu semuanya komplit itu, termasuk untuk tafakur, termasuk untuk peringatan dan lain sebagainya. Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علينا بدأ لله
البدر علينا من ثنيات الوداع وجب